menghadapi kepadatan penduduk atau jumlah penduduk, kira-kira dari BKKBN sendiri menghadapinya seperti apa gitu? Kalau mau cari yang laki-laki yang paling banyak, ya mesti ada strateginya ini. Ya paling banyak di kabupaten mana yang laki-lakinya. Nah itu silakan nanti. Menikah di usia dini. Karena kalau menikah di usia dini, potensi untuk dia melahirkan itu lebih banyak gitu ya. Bahaya juga kepada ibunya, kemudian gitu, juga gitu ya. kemudian juga kepada anaknya gitu ya. Hai Sobat BKKBN Gorontalo, senang sekali saya Ade Gobel bisa berjumpa lagi dengan Sobat BKKBN yang tentunya dalam podcast Lingkaran Biru saling tukar pikiran berbincang seru di Si Kencana Talk yang tentunya kita akan ngebahas tentang keluarga berencana. Nah di sini kita pastinya dengan narasumber yang tentunya keren dan luar biasa dan ahli di bidangnya gitu ya. Di studio kali ini sudah ada Bapak Joko Wianto SE MPD. Tapi sebelumnya Ade mohon maaf dulu nih ya, karena kebetulan narasumber kali ini adalah orang yang terdekat dengan Ade gitu ya. Terdekatnya kenapa tuh Mas? Dekat banget gitu ya. Sebagai pembina genre ya. Tahun berapa sih Mas? Dari tahun 2018 kalau nggak salah deh. 2018 ya. 2018. Makanya Ade panggilnya Mas gitu, bukan Bapak. Karena ini udah menjadi ayah sekaligus kakak genre pada saat itu. 2018 kalau Ade dari 2015 berarti lama banget ya kita Mas ya. Di BKKBN udah mau 1 dekade bersama genre, Masya Allah. Apa kabar Mas? Alhamdulillah. Selamat datang di podcast Lingkaran Biru. Gimana kabar Ade? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kita mungkin sekarang udah beda bidang lagi nih Mas ya. Gitu Ada ya. sekarang di genre, mungkin Mas sekarang akan berbicara tentang tema kita pada hari ini. Nah Mas sendiri adalah tim kerja dari pengendalian kependudukan. Benar sekali. Kalau kita bicara tentang kependudukan, sebenarnya peran dari kependudukan itu seperti apa untuk di BKKBN sendiri? Jadi selamat sore ya. Selamat sore para pemirsa. Jadi kalau kita bicara kependudukan sesuai dengan Undang-Undang ya nomor 52 tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan. Jadi di BKKBN itu ditugaskan ada 2 ya. Yang pertama itu terkait dengan pengendalian penduduk, yaitu tujuannya agar penduduk ini di Indonesia tetap tumbuh seimbang ya, mulai dari jumlah penduduknya, kemudian rasio jumlah laki-laki dan perempuannya, kemudian struktur penduduknya ini juga agar seimbang dengan daya dukung lingkungan yang ada. Nah yang kedua tugasnya yaitu pembangunan keluarga ya, pembangunan keluarga dengan programnya, yaitu ada banyak sekali program-program nanti yang bisa kita jelaskan di berikutnya. Oke. Jadi ternyata banyak sekali program-program yang berkaitan dengan kependudukan ya Mas ya. Nah kalau misalkan Mas mungkin bisa ceritakan nih bagaimana kondisi kependudukan saat ini di Gorontalo Mas? Kondisi kependudukan ya, dari kita lihat dari jumlah penduduknya di Gorontalo, kita berdasarkan data hasil survei atau dari BPS itu setiap tahun mengalami pertumbuhan yang tidak terlalu tinggi ya, sekitar turun untuk pertumbuhannya, laju pertumbuhannya turun, yang sekitar 2021 itu 1,29, kemudian di 2022 itu sekitar 1,26, kemudian turun lagi 1,23. Itu dari laju pertumbuhannya, tetapi kalau lihat dari jumlah penduduknya itu semakin bertambah ya, setiap tahunnya.
tapi tidak terlalu banyak ya, karena itu termasuk tugasnya dari BKKBN itu mengendalikan jumlah penduduk tadi itu. Nah, kalau kita lihat dari jumlah tahun 2023 itu jumlah penduduk itu sekitar 1.213 sekian ribu ya di Provinsi Gorontalo. Tentu itu tersebar di kabupaten kota. Komposisinya itu, nah kalau kita lihat data jumlah yang paling besar ya ada di Kabupaten Gorontalo jumlah penduduknya. Jumlah penduduknya itu berada di Kabupaten Gorontalo. Kabupaten Gorontalo yang paling besar. Nah, kalau juga terkait dengan luas wilayahnya, Kabupaten Gorontalo yang paling luas di Provinsi Gorontalo. Dari Provinsi Gorontalo. Jadi kayak di sini kan ada 5 kabupaten, 1 kota, dan yang paling terbesar itu adalah luas dari segi luas wilayahnya pun itu Kabupaten Gorontalo yang paling luas ya. Kira-kira ada tren signifikan nggak sih Mas kalau untuk laju pertumbuhan yang mungkin tadi Mas sebutkan tadi, ataupun ada apa ya yang namanya kalau misalkan dari segi BKKB itu melihatnya apa sih kalau misalkan untuk tren yang naik untuk terkait kependudukan? Iya, itu tadi ya, jadi tidak terlalu kalau dibahasakan itu pertumbuhannya sedang gitu ya, laju pertumbuhannya itu karena hanya di angka 1, sekian persen. Nah, kalau dikatakan di bawah itu, kalau dia di bawah 1%, kalau di atas 2 itu termasuk pertumbuhan yang tinggi gitu. Ya, jadi karena setiap tahun tadi itu dari 21 sampai 2023 itu laju pertumbuhannya semakin menurun tadi itu, ya. Jadi kalau kita lihat dari jumlah rata-rata ibu yang melahirkan di Provinsi Gorontalo itu dari 2010 hasil Susenas itu 2,7, sekarang sudah 2,3. Tetapi kalau hasil pendataan keluarga itu sudah 2,25. Jadi itu belum masuk target di nasional ya. Jadi capaiannya belum sesuai dengan target nasional. Capaiannya 2,25, targetnya di nasional itu 2,1 ya. Jadi kita masih punya PR agar jumlah kelahiran di Provinsi Gorontalo ini semakin menurun ya. Kita batasnya ya, walaupun kita sudah 2,25, artinya setiap pasangan usia subur itu atau ibu itu memiliki 2 anak sih sebenarnya, tetapi masih ada ada 2, ada yang 3 gitu. Betul. Mungkin dari Sobat BKKBN pengen tahu nih ya Mas ya, kira-kira di Gorontalo sendiri ada wilayah terpadat nggak sih, atau mungkin dengan angka penduduknya yang tinggi? Iya, jadi Sobat BKKBN tadi sekitar tadi saya sebutkan penduduk Gorontalo itu sekitar 1.218.000 ya. Jadi kalau kita lihat jumlah penduduknya yang banyak itu ada di Kabupaten Gorontalo. Tetapi kalau kita lihat dari jumlah kepadatannya itu yang paling padat di Kota Gorontalo ya. Itu kalau kita tidak salah itu sekitar 2.800-an itu per kilometer. Ya, per kilometer itu sekitar 2.800 sekian jiwa ya. Nah, paling longgar itu di Kabupaten Gorontalo Utara. Nah, kalau kita lihat dari struktur penduduk antara laki-laki dengan perempuan itu, ini menarik ini buat adik ini. Jadi kalau dilihat dari struktur antara jumlah laki-laki dengan perempuan itu perbandingannya 101 ya. Jadi kalau artinya setiap ada penduduk yang laki-laki 100 itu ada perempuannya 1 ya. Jadi di Provinsi Gorontalo itu 101 gitu. Menarik ya, berarti lebih banyak mayoritasnya adalah ya laki-laki ya. Tetapi kalau kita lihat yang paling sedikit itu yang di Kabupaten Gorontalo Utara. Nah, jadi kalau
mau cari yang laki-laki yang paling banyak, ya mesti ada strateginya ini. Paling banyak di kabupaten mana yang laki-lakinya. Nah itu silakan nanti. Paling banyak itu yang laki-laki di Kabupaten Gorontalo Utara. Ini kayaknya petunjuk dari Mas bahwa kalau misalkan mau cari laki-laki, mungkin kalau untuk yang berkualitas ada di mana, karena kalau jumlah di Gorontalo Utara sedikit, cari lagi di kabupaten yang lain ya Mas, mungkin atau juga ada di kota gitu ya. Menarik sekali. Mas, kalau menghadapi kepadatan penduduk atau jumlah penduduk, kira-kira dari BKKBN sendiri menghadapinya seperti apa gitu? Ya, jadi tugasnya masing-masing ya. Kalau kita ngelihat dari jumlah kepadatan penduduk, yang kita selalu ingatkan ya kepada kita semuanya pemerintah gitu ya. Tapi pemerintah daerah itu ada tantangan gitu ya nanti ke depannya. Misalkan kalau nanti jumlah penduduknya itu semakin banyak, tetapi kualitasnya itu rendah, ya. Nah itu yang kita khawatirkan, karena semakin banyak jumlah penduduk kualitasnya rendah, nanti akan dampak-dampak negatifnya itu akan banyak sekali ya, terkait dengan sosial, kemudian kekerasan ataupun sosial ekonomi, ya itu semakin banyak kebutuhan yang mesti dicapai atau dipenuhi oleh masing-masing keluarga. Nah, kemampuan pemerintah bagaimana? Apakah bisa memenuhi kebutuhan dasar dari setiap individu atau keluarga itu. Jadi banyak dampak-dampaknya nanti misalkan tidak terkendali, kemudian juga kualitasnya rendah ya. Nah, itu yang kita khawatirkan. Makanya apa yang perlu kita lakukan dari teman-teman BKKBN, kita selalu menyampaikan ataupun mengharapkan di dalam rencana pembangunan daerah itu agar indikator-indikator pembangunan kependudukan itu masuk di dalam dokumen rencana pembangunan daerahnya. Nah, kalau memang kalau kita lihat juga sebenarnya RPJMD itu memang juga di Pemda, pemerintah Provinsi Gorontalo juga sudah masuk terkait dengan pembangunan sumber daya manusia itu, ya itu yang kita selalu sampaikan. Ya, banyak lagi program-program juga yang perlu kita sudah laksanakan di Provinsi Gorontalo, termasuk juga adik kan sudah jadi mantannya ya program genre itu ya. Genre kayaknya udah 1 dekade harusnya udah atom ya Mas ya, mendukung gitu ya. Agar tidak menikah di usia dini gitu ya. Di usia dini. Karena kalau menikah di usia dini, potensi untuk dia melahirkan itu lebih banyak gitu ya. Bahaya juga kepada ibunya, kemudian juga gitu ya, kemudian juga kepada anaknya gitu ya. Kalau semakin banyak anaknya, tetapi kalau kita tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari, kemudian juga tidak bisa mencukupi kebutuhan untuk pendidikan anaknya, kan kasihan ya. Betul. Beban pemerintah juga untuk memenuhi kebutuhan kesehatan juga lebih tinggi lagi ya, semakin banyak jumlah penduduknya. Kalau sekarang itu kan universal coverage gitu ya, jadi semua kebutuhan terkait dengan kesehatan itu ditanggung oleh pemerintah semuanya gitu. Jadi semakin banyak penduduknya, semakin banyak yang mau ditanggung oleh pemerintah juga, kan, ya kebutuhan itu mereka gitu ya Mas ya. Berarti tepat sekali kalau misalkan Ade mengimplementasikan 5 transisi kehidupan ya Mas ya. Sudah ada mengenyam pendidikan, sudah nih ya. Sudah lewat semuanya nih Mas. Sudah, ya, tinggal sudah. tinggal satu ya. Berkeluarga gitu Berkeluarga. ya. Tapi harus juga memenuhi 8 fungsi keluarga. Itu gitu. yang penting itu juga yang penting itu karena tadi juga Mas sebutkan bahwa apakah dengan anak banyak, apakah
kebutuhan mereka terpenuhi. Jadi kan di 8 fungsi keluarga juga masuk di situ ya, kebutuhan ekonomi juga kan. Mungkin dengan banyak anak apakah kasih sayang mereka terpenuhi? Iya, kan? betul itu. Paham ada nih Mas ya? Udah oke. Masih hafal ya. 1 dekade masa yang nggak paham gitu ya. Mas, berkaitan tadi ngebahas tentang pendidikan, kesehatan atau kebutuhan mereka. Dari kacamata BKKBN selama ini gitu ya, sebagai dari bidang kependudukan, kira-kira kualitas dari segi pendidikan, kesehatan, mungkin angka kemiskinan gitu ya, kesetaraan gitu, seperti apa sih Mas kalau dari kacamata BKKBN? Oh ya, jadi kalau kita lihat dari segi pendidikan ya, jadi kualitas penduduk itu dilihat biasanya dari tingkat kesehatan, kemudian pendidikan, kemudian pendapatan per kapita gitu ya. Nah kalau dari segi pendidikan progresnya naik gitu ya, untuk rata-rata lama sekolahnya ya. Dari sekitar 8 tahunan, walaupun masih rendah ya, tetapi ada progres kenaikan gitu ya. Jadi kalau rata-rata lama sekolah itu sekitar 8 tahun sekian, itu ya masih SMP gitu ya. SD aja kita 6 tahun, tambah gitu 2 tahun, itu 3 tahun berarti gitu kan 2 tahun kalau 8 tahun ya? gitu kan, 8 tahun sekian. Itu SMP tidak lulus gitu. Jadi walaupun ada kenaikan gitu ya, progres rata-rata lama sekolah itu setiap tahunnya ada kenaikan. Tapi berada di rata-rata 8 tahun. Iya, masih di bawah nasional gitu ya. Nah, kemudian kalau dilihat dari kesehatan, nah kesehatan itu dilihat dari usia harapan hidup gitu ya. Jadi usia harapan hidup di Gorontalo itu juga mengalami peningkatan juga ya. Jadi sekitar 70 tahunan ya. Jadi rata-rata penduduk di Gorontalo itu hidup sampai umur 70 tahun ya. Ada peningkatan, itu pun juga di bawah nasional yang sekitar 73 sekian ya. Jadi kalau saya masih muda ya, masih 24 tahun ini. Oke. Baik, masih termasuk remaja ya, Sobat BKKBN ya. Masih lama ya kalau dihitung sampai 70 tahun. Kayaknya sudah melewati batas umur adik ini ya. Nah, kalau di negara maju itu kan sampai 80 tahun gitu ya. Bahkan ada yang sampai 100-an gitu ya Mas ya. Nah, bagaimana agar usia penduduk di Gorontalo ini semakin meningkat ya, tentu banyak hal yang perlu dipersiapkan gitu ya, mulai dari pendidikannya juga harus lama, belajarnya itu mesti lama gitu, kemudian penyediaan lapangan pekerjaan juga itu harus disediakan gitu, atau juga dari masing-masing, kalau individu, kalau kita pandai itu bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri gitu ya. Jadi tidak harus berharap dari pemerintah gitu, tapi kita selalu juga sampaikan kepada adik-adik remaja agar belajar banyak hal ya, tidak fokus ke satu kompetensi, tetapi skill banyak hal yang gitu ya, harus banyak skill yang mereka tahu. Banyak hal yang perlu dipelajari ya, entah itu di peternakan, kemudian pertanian. Kita tidak tahu, remaja tidak tahu nanti ilmu apa yang akan dipakai nanti di kemudian hari. Betul. Kalau hanya mempelajari satu, ekonomi misalkan, ya kita tidak tahu kebutuhan apalagi nanti yang akan kita capai di kemudian hari gitu. Apalagi perkembangan semakin maju ya Mas ya. Nah itu dari usia harapan hidup gitu ya, sampai 70 tahun. Kemudian kalau dilihat dari angka kematian ibu, nah ini kalau dilihat dari angka kematian ibu, ini ada peningkatan sedikit ini dari naik turun juga ya, angka kematian ibunya ini. Kemudian juga angka kematian balita, angka kematian bayi juga mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, tetapi hanya sedikit juga ya. Kemudian kalau dari angka kemiskinan di Gorontalo juga masih di tingkat
bawah ya di tingkat nasional ya. Masih tinggi angka kemiskinan di Gorontalo ya. Oke Mas, kita akan ngomongin tentang seberapa efektif kira-kira nih ya program keluarga berencana di Gorontalo. Apakah ada partisipasi dari masyarakat Gorontalo untuk mendukung program-program yang dikeluarkan oleh BKKBN nggak sih Mas? Iya. Ya, kalau kita lihat dari data-data tadi ya, yang dari kuantitas ya, dari kuantitas tadi itu aja kan dari laju pertumbuhan penduduk itu menurun gitu ya, walaupun jumlahnya bertambah, tetapi laju pertumbuhannya menurun, itu kan berarti kan sangat efektif ya, program BKKBN ini ya untuk terkait dengan pengendalian jumlah penduduk dari TFR 2,7 kemudian turun jadi 2,25 hasil pendataan keluarga, BPS 2,30 itu berarti kan ada penurunan ya. Jadi dari penggunaan alat kontrasepsi yang partisipasinya penggunaan alat kontrasepsi modern 61%, yaitu bisa mengendalikan jumlah penduduk yang ada di Provinsi Gorontalo. Nah, kemudian kalau kita lihat, indikator pembangunan keluarga itu di BKKBN cara mengukurnya itu menggunakan indeks pembangunan keluarga ya. Jadi ada 3 indikator di sana, ada 3 dimensi, dimensi kemandirian, kemudian dimensi ketentraman, kemudian dimensi kebahagiaan. Nah, itu ada sekitar 17 indikator kalau nggak salah itu. Jadi dari data IBANGKA 2022 yang 54 nilainya, sekarang 2023 itu sekitar 59 ya. Jadi ada peningkatan ya dari 54 ke 59 2023 itu. Walaupun itu masih dalam tahap berkembang ya, dan juga tetapi itu sudah ada kenaikan dari dimensi kebahagiaan ya, ukurannya itu hasil pendataan. Jadi dilakukan wawancara kepada keluarga 6 bulan sebelum dilakukan wawancara itu yang alami oleh keluarga. Kebahagiaannya itu misalkan apakah keluarga itu berkumpul dengan keluarganya, ada waktu, kemudian ada waktu untuk berekreasi, kemudian ada makan bersama. Nah, itu dilakukan survei kepada keluarga-keluarga. Kemudian dari dimensi kemandirian, apakah keluarga itu memiliki pekerjaan, kemudian memiliki pendapatan, ada tabungan. Nah, itu juga dilakukan survei. Kemudian dari segi ketentraman juga, apakah keluarga itu memiliki pasangan yang sah gitu ya. Karena ya masih ada beberapa keluarga kan yang kalau dilihat dari buku nikahnya itu masih belum semuanya memiliki buku nikah ya, makanya dilakukan survei. Nah, karena kalau dengan pasangan yang sah itu kan indikator bahwa dia tentram gitu ya, tidak ya, makanya indikator pembangunan keluarga BKKBN melalui indeks IBANGKA, indeks pembangunan keluarga ya. Itu jadi sangat efektif program BKKBN ini, termasuk juga hasil kampanye kita ke anak-anak remaja ya. Jadi agar tidak menikah di usia dini ya. Jadi kalau kita lihat dari rata-rata usia menikah pertama itu di Provinsi Gorontalo itu sekitar 20 ya. Jadi 20 tahun lah ya. Jadi sudah mendekati yang kita harapkan menikah di umur 21 tahun ya.
Jadi itu yang ada peningkatan ya umur menikah di Provinsi Gorontalo itu. Oke. Mas, kalau ini kita akan ngebahas sedikit. Mungkin banyak yang belum tahu, di sini juga ada yang namanya siaga kependudukan. Itu juga berkaitan nggak sih dengan bidang Masnya sendiri gitu? Oh iya. Jadi pas-pas ini tadi juga kami lagi sosialisasi di sekolah ya terkait dengan sekolah siaga kependudukan ya. Jadi kenapa siaga, tentu banyak dinamika kependudukan ya. Banyak hal yang perlu kita persiapkan ya. Jadi sasarannya memang sekolah, tetapi nanti para guru itu memberikan pengajaran, mengajar ke siswanya. Kenapa ke siswanya? Karena ya memang mereka masih panjang jangka waktunya gitu ya. Beda dengan saya. Ya, mereka masih panjang waktunya. Kalau kita lihat umur hidup sampai 70 tahun, yang remaja ya masih lama lah pokoknya. Jadi perlu dipersiapkan kesiapan kehidupan berkeluarga, apa-apa yang perlu dipersiapkan nanti dalam menghadapi kehidupan berkeluarga di masa depan. Nah, itu yang perlu kita persiapkan ya. Ke adik-adik remaja, termasuk tadi itu agar tidak menikah di usia dini itu tadi. Nah, perlu persiapan kematangan dari segi ekonomi, kemudian psikis, pendidikan. Nah, itu yang perlu kita kampanyekan, kita sampaikan kepada guru-guru. Jadi pendidikan kependudukan agar terintegrasi di materi-materi yang sudah ada sekarang ya. Jadi mungkin kalau bicara kependudukan, mungkin dibayangkan para ibu guru itu hanya terkait dengan geografi saja. Jumlah penduduk berapa gitu itu kan aja. ya. Tetapi ternyata banyak ya bicara kependudukan itu. Termasuk di biologi juga kan, kesehatan reproduksi itu kan masuk di materi biologi. Kemudian fisika. Di fisika itu terkait juga dengan materi sumber daya energi ya itu. Kemudian di ekonomi, itu terkait dengan lowongan pekerjaan, kemudian pengangguran. Nah, itu yang perlu kemudian bahasa Indonesia dan terkait dengan kependudukan. Jadi terkait matematika apalagi ya, terkait dengan struktur penduduk. Nah, itu banyak sekali yang bisa dikaitkan. Jadi Sinkron gitu ya, Mas? hampir semua mata pelajaran itu bicara tentang kependudukan gitu. Makanya kita getol ke sekolah-sekolah untuk melakukan advokasi agar sekolah-sekolah itu bisa menerapkan materi kependudukan itu masuk di dalam rencana pembelajaran mereka gitu. Gitu. Targetnya memang cuma anak SMA, Mas, atau SMA sederajat gitu ya? Iya, sekolah siaga kependudukan ini bisa SD juga, kemudian SMP, SMA juga termasuk di perguruan tinggi ya. Jadi perguruan tinggi itu perguruan tinggi peduli kependudukan ya. Jadi kalau perguruan tinggi itu kita mengadvokasi dengan tema-tema kependudukan yang sekarang juga sedang kita galakkan terkait dengan penanganan percepatan penurunan stunting gitu ya, KKN tematik stunting gitu. Oke, ada berkaitan juga dengan anak-anak mahasiswa gitu ya. Jadi targetnya itu ternyata bukan cuma dari anak-anak SMA, tapi juga ternyata bisa dari sejak dini, itu dari SD, SMP, SMA, bahkan untuk perguruan tinggi. Mas, berkaitan dengan sejauh mana sih peran BKKBN mendukung program pembangunan berkelanjutan di Gorontalo? Kembali lagi terkait dengan tugasnya BKKBN itu terkait dengan pengendalian penduduk dan pembangunan keluarga ya. Kita masih terus membantu pemerintah daerah termasuk di dalam RPJPD
provinsi itu terkait dengan pembangunan sumber daya manusia agar berkualitas, ya. Itu jadi kita mengadvokasi agar indikator-indikator pembangunan keluarga itu masuk di dalam dokumen RPJMD mereka, ya, itu. Mas, ini pertanyaan terakhir, pertanyaan pemungkas gitu. Wah, ya. Kita sudah akan berpisah di sini ya, Mas ya. Oke, Mas, kira-kira apa sih yang ingin dicapai BKKBN Gorontalo terkait jangka panjang potret kependudukan di Gorontalo khususnya? Iya, jadi kita masih mengacu di tugas dari BKKBN, ya, karena kita target untuk pengendalian penduduk TFR 2,1 Gorontalo belum tercapai. Ini kita masih fokus di situ. Yang pertama harus masih mengejar TFR ini 2,1, ya. Nah, nanti kalau sudah tercapai itu tetap itu dipertahankan 2,1 itu. Kemudian juga nanti mungkin akan lebih fokus lagi terkait dengan peningkatan kualitas sumber daya manusianya, ya, sambil mempertahankan jumlah penduduknya di 2,1, tetapi juga peningkatan kualitas sumber daya manusia ini tetap gitu akan kita tingkatkan gitu. Walaupun juga ini sekarang juga peningkatan kualitas ini juga sudah sedang kita lakukan, tetapi ada dua fokus tadi itu. Untuk pengendalian kuantitasnya yang belum tercapai 2,1, itu kemudian juga pembangunan keluarganya itu juga kita kejar, ya, melalui program-program yang ada gitu, ya, termasuk keluarga berencananya, ya, terkait dengan alat kontrasepsi dengan kesehatan reproduksinya, kemudian pembangunan keluarga melalui bina-bina keluarga itu, ya, bina keluarga balita, remaja, lansia. Nah, itu kemudian terkait dengan pendampingan keluarga untuk pendapatan ekonomi, ya, itu yang juga kita galakkan, juga termasuk pencegahan stunting itu, ya, itu juga kita laksanakan sekarang melalui program-program dengan tim pendamping keluarga dan lain sebagainya, ya. Itu yang sedang kita upayakan agar kuantitas dan kualitas ini bisa tercapai, gitu, ya. Selaras gitu, ya. Yeah. Ada kuantitas, ada kualitas, kuantitasnya juga diikuti gitu, ya, Mas, ya. Ternyata materi kita pada hari ini banyak hal yang Ade pelajari lagi, seperti yang Mas bilang tadi, bahwa di sini terkait kependudukan kita tidak hanya bicara tentang berapa jumlahnya, jumlah kepadatan penduduk, wilayah seperti apa, tapi itu semua sinkron, dari mata kuliah SD sampai anak perguruan tinggi pun itu kita bisa membahas kependudukan, dan semudah itu gitu, nggak sekaku itu, ya, seperti yang ada di buku ilmu sosial gitu, ya, Mas, ya. Ternyata itu bisa kita bahas sehari-hari. Terima kasih, Mas, sudah hadir di sini, sudah bertemu dengan Ade gitu langsung di lingkaran biru podcast gitu, ya, bukan sebagai pembina gitu, tapi sebagai tim kerja dari kependudukan. Oke, siap. Oke, Sobat BKKBN Gorontalo, terima kasih sudah menyaksikan episode kali ini. Saya berharap semua yang kita bahas hari ini bermanfaat, juga menjadi masukan juga buat tidak hanya buat Ade tapi juga untuk kedepannya gitu, ya, buat pemerintah khususnya gitu. Ternyata masih banyak PR yang harus kita lakukan. Terima kasih, dan jangan lupa untuk terus ikuti episode podcast Lingkaran Biru, saling tukar pikiran dan bincang seru. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye.